Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Kita perhatikan suatu percobaan sederhana untuk mengetahui gaya magnet yang dialami pengantar berarus yang diletakkan dalam daerah medan magnetik yang dihasilkan oleh magnet U. Seperti yang terlihat bahwa ada kawat konduktor yang dipasang dalam medan magnet yang dialiri arus listrik. Ketika saklar ditutup, arus akan mengalir melalui kawat dan kawat akan melengkung meloncat ke atas. Ini menunjukkan bahwa ada gaya magnetik F yang berarah vertikal ke atas. Tetapi ketika arah arusnya dibalik, kawat akan melengkung dan meloncat ke bawah. Ini menunjukkan bahwa ada gaya magnetik F yang berarah vertikal ke bawah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, arah gaya magnetik ini dengan mudah kita tunjukkan dengan menggunakan aturan telapak tangan kanan, yaitu ibu jari tangan kanan menunjuk ke arah arus listrik, 4 jari yang dirapatkan menunjuk ke arah medan magnet B, dan arah dorongan telapak tangan kanan menunjuk ke arah gaya magnet atau arah melengkungnya kawat. Menurut percobaan ini, jika suatu kawat konduktor yang panjangnya L dialiri arus I dalam suatu medan magnet homogen B, besarnya gaya magnet yang bekerja pada kawat tersebut sebanding dengan panjang kawat L, sebanding dengan kuat arus I, sebanding dengan medan magnet B. Gaya juga bergantung pada sudut θ antara medan magnet dan kuat arus. Maka dituliskan F sama dengan I kali L kali B sin θ. Atau dalam vektor kita bisa tuliskan vektor F sama dengan vektor IL kali B. Jika θ-nya 90 derajat, artinya L atau arus tegak lurus dengan B, maka gayanya maksimum yang besarnya sama dengan I kali L kali B. Tetapi jika θ-nya 0 derajat, maka gayanya minimum atau F sama dengan 0. Arah gaya magnet dapat kita peroleh selain menggunakan aturan telapak tangan kanan, kita juga dapat menggunakan aturan tangan kiri Fleming. Seperti yang ditunjukkan, arah jari telunjuk menunjuk ke arah medan magnet B, arah jari tengah menunjuk ke arah arus listrik, dan arah ibu jari menunjuk ke arah gaya magnet F. Pada bagian selanjutnya kita akan menentukan besarnya gaya magnet pada dua kawat lurus sejajar berarus listrik. Misalnya dua kawat konduktor lurus yang panjangnya L membawa arus masing-masing I1 dan I2 ditempatkan sejajar satu sama lain pada jarak A. Maka kawat 1 akan menghasilkan medan magnet sebesar B1 pada titik P. Dan ini titik P yang besarnya B1 adalah mu0 kali I1 per 2πa. Karena berada di titik P, maka medan magnet homogen pada kawat 2 sebesar B1. Jadi kawat 2 akan mengalami medan magnet sebesar B1 yang dihasilkan oleh kawat 1. Sehingga gaya pada kawat 2 yaitu F2 yang panjangnya L akibat B1 ini diberikan oleh F2 sama dengan I2 kali L kali B1 sin θ, atau sama dengan I2 kali L kali B1 karena θ sama dengan 90 derajat. Jadi F2 nya sama dengan mu0 kali I1 kali I2 kali L per 2πa. Dengan cara yang sama, kita ketahui bahwa kawat 1 akan mengalami medan magnet sebesar B2 sama dengan mu0
kali I2 per 2 pi A. Medan magnet ini dihasilkan oleh kawat yang berarus I2. Maka gaya yang bekerja pada kawat 1 yang panjangnya L akibat medan magnet yang dihasilkan kawat 2 ini adalah sebesar F1 sama dengan I1 kali L kali B2 atau sama dengan mu0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi A. Maka kita dapatkan gaya F1 sama dengan F2, yaitu sama dengan F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi A. Besaran ini dapat kita nyatakan juga dalam gaya persatuan panjang, yaitu F per L sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Gaya pada kedua kawat akan tarik-menariknya. Tarik-menarik jika arus pada kedua kawat searah seperti yang ditunjukkan, dan gaya pada kedua kawat akan tolak-menolak jika arus pada kedua kawat berlawanan arah. Pada bagian berikutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Hitung besar gaya yang bekerja pada seutas kawat dengan panjang 0,1 meter yang dilalui arus 10 ampere jika kawat tersebut A tegak lurus, B miring 30 derajat, dan C sejajar dengan medan magnet 10 pangkat minus 2 Tesla. Pada soal ini diketahui panjang kawat L-nya sama dengan 0,1 meter, kuat arus sebesar 10 ampere, dan medan magnet 10 pangkat minus 2 Tesla. Maka untuk pertanyaan A, ketika kawatnya tegak lurus dengan medan magnet, maka tetanya sama dengan 90 derajat. Maka besarnya gaya magnet yang bekerja pada kawat adalah sebesar ILB sin theta atau sama dengan 10 kali 0,1 kali 10 pangkat minus 2 sin 90. Maka besarnya gaya magnetnya sama dengan 10 pangkat minus 2 Newton. Untuk pertanyaan B, ketika tetanya 30 derajat, maka gaya magnetnya sama dengan ILB sin 30 derajat. Berarti sama dengan 10 kali 0,1 kali 10 pangkat minus 2 kali setengah. Berarti F-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Untuk pertanyaan C, ketika kawatnya sejajar dengan medan magnet, maka tetanya sama dengan 0 derajat. Berarti F-nya sama dengan ILB sin 0 derajat, berarti sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Pada gambar sebuah kubus yang sisinya 40,0 cm, 4 segmen lurus dari kawat AB, BC, CD, dan DA membentuk sebuah loop tertutup yang membawa arus I sama dengan 5,00 ampere ke arah yang ditunjukkan. Medan magnet homogen besarnya B sama dengan 0,02 Tesla searah Y positif. Tentukan besar dan arah gaya magnet masing-masing segmen. Pada soal diketahui sisi kubus itu 40 cm atau 0,4 meter, kuat arusnya sama dengan 5,00 ampere, dan medan magnet dalam bentuk vektornya sama dengan 0,02 J karena kesumbu Y positif. Untuk segmen kawat AB, berarti panjang vektor kawat AB-nya itu kita bisa tuliskan sama dengan minus 0,4 J karena AB ke arah sumbu Y negatif. Berarti gaya magnet pada segmen kawat AB itu sama dengan IL cross B atau sama dengan 5,00 kali L-nya minus 0,4 J cross 0,02 J sama dengan 0 karena J cross J itu sama dengan 0.
Sedangkan untuk segmen BC, maka vektor segmen BC-nya itu L sama dengan 0,4K ya, karena berarah ke sumbu Z positif. Berarti gaya magnetnya F sama dengan IL cross B sama dengan 5,00 kali 0,4K cross 0,02J, atau sama dengan 0,04 kali K cross J. Karena K cross J itu sama dengan min I, maka F nya sama dengan min 0,04 I. Jadi besarnya gaya 0,04 Newton dan ke arah sumbu X negatif. Untuk segmen CD, berarti vektor panjang segmen CD-nya itu kita bisa tuliskan sama dengan min 0,4 I plus 0,4 J. Maka gaya magnet pada segmen CD itu sama dengan IL cross B sama dengan 5,00 kali L nya min 0,4 I plus 0,4 J cross 0,02 J. Maka F nya sama dengan sebesar 0,04 kali I cross J. Ini ada min ya, berarti F nya sama dengan minus 0,04 I cross J itu K, berarti minus 0,04 K Newton. Sedangkan untuk segmen CD, maka L nya kita tuliskan dalam bentuk vektor, yaitu sebesar 0,4 I min 0,4 K. Maka gaya magnetnya sama dengan IL cross B, berarti sama dengan 5,00 kali L nya 0,4 I min 0,4 K cross 0,02 J, atau sama dengan kita dapatkan 0,04 K ditambah 0,04 I, atau vektor F nya itu sama dengan 0,04 K plus I Newton. Maka besarnya gaya magnet ini sama dengan 0,04 akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti 0,04 akar 2 Newton. Sedangkan arah gaya magnet ini theta sama dengan Fz ya, tan theta ya, Fz per Fx sama dengan 1 per 1 sama dengan 1, berarti tetanya sama dengan 45 derajat terhadap sumbu X. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Seutas kabel listrik dengan massa jenis 18 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dialiri arus listrik 750 ampere dengan arah dari barat ke timur. Komponen horizontal induksi magnet bumi adalah 16 mikrotesla dan menyebabkan sebuah gaya bekerja pada kawat yang besarnya sama dengan berat kabel tetapi berlawanan arah. Hitunglah A massa persatuan panjang kabel dan B luas penampang kabel. Pada soal diketahui massa jenis kabel 18 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik
kuat arus yang mengalir dalam kabel itu 750 ampere dan medan magnet bumi sebesar 16 mikrotesla atau 16 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Gaya-gaya yang bekerja pada kabel dapat ditunjukkan pada gambar, yaitu ada gaya berat dan gaya magnet yang berlawanan dengan gaya berat. Maka kita bisa tuliskan F sama dengan mg, dengan F itu adalah gaya magnet yang besarnya ILB sin theta sama dengan mg. Maka karena tetanya 90 derajat, yaitu sudut antara medan magnet dengan kabel adalah 90 derajat, maka kita bisa tuliskan ILB sama dengan mg. Maka untuk pertanyaan A, M per L nya sama dengan IB per G atau sama dengan 750 kali B nya 16 kali 10 pangkat minus 6 bagi 10. Maka M per L nya kita dapatkan sebesar 1,2 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter. Untuk pertanyaan B, yaitu luas penampang kabel, kita peroleh dengan menggunakan hubungan massa jenis sama dengan M per V. Sedangkan volume kabel itu sama dengan luas penampang dikali panjang kabel, berarti M per luas penampang kali panjang kabel. Maka luas penampangnya sama dengan M per L dikali 1 per massa jenis kabel, atau sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 3 dikali 1 per massa jenis kabel 18 kali 10 pangkat 3. Maka luas penampang kabel itu sama dengan 0,067 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi, atau sama dengan 0,067 mm persegi. Oke, kita lihat contoh soal yang keempat. Dua rel konduktor dimiringkan ke atas seperti yang ditunjukkan pada gambar, sehingga keduanya membentuk sudut 37 derajat terhadap tanah. Medan magnet vertikal sebesar 0,08 Tesla dan batang aluminium 0,3 kg yang panjangnya 2,4 meter meluncur tanpa gesekan menuruni rel pada kecepatan tetap. Berapa besar arus yang mengalir pada batang? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada aluminium ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada aluminium bekerja gaya berat mg yang kita uraikan sepanjang bidang miring, yaitu mg sin theta, dan ada gaya magnet yang arahnya sejajar dengan tanah atau lantai dan membentuk sudut theta terhadap bidang miring. Maka kita uraikan sepanjang bidang miring yang besarnya sama dengan F cos theta. Karena batang aluminium bergerak dengan kecepatan tetap, maka kita bisa tuliskan resultan F sama dengan 0. Maka mg sin theta minus F cos theta itu sama dengan 0. Berarti F cos theta sama dengan mg sin theta. Dengan F itu adalah gaya magnet yang besarnya adalah ILB cos theta sama dengan mg sin theta. Maka I nya sama dengan mg per LB tan theta. Maka sama dengan M nya 0,3 dikali G nya 10 dibagi L nya 2,4 dikali B nya 0,08 tan 37 derajat. Maka besar kuat arus yang mengalir pada batang aluminium adalah sebesar 11,7 ampere. Oke, kita lihat contoh soal yang kelima.
Dua kawat panjang berarus terletak sejajar pada jarak 0,1 meter satu sama lain. Jika kuat arus pada kedua kawat arahnya berlawanan dan besarnya masing-masing 10 ampere dan 5 ampere, gaya persatuan panjang yang bekerja pada kedua kawat adalah gaya persatuan panjang pada dua kawat yang dialiri arus. Besarnya kita cari dengan menggunakan rumus F per L sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi A, dengan A itu adalah jarak antara kedua kawat ya. Jadi A nya 0,1 meter, I1 nya 10 ampere dan I2 nya 5 ampere. Maka F per L ini sama dengan mu0 nya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 10 kali 5 bagi 2 pi kali A nya 0,1, maka sama dengan sekitar 10 pangkat minus 4 Newton. Karena arah arusnya berlawanan, maka ini tolak menolak. Jadi kedua kawat itu tolak menolak, ini F1 dan F2, sedangkan besarnya F1 dan F2 sama. Berarti jawabannya B. Oke, kita lihat contoh soal yang ke-6. Suatu kawat dialiri arus 2 ampere dan loop yang ukurannya 10 cm kali 15 cm yang dialiri arus 1 ampere seperti gambar. Jika kawat dan loop berjarak 2 cm satu sama lain, gaya total yang bekerja pada loop adalah, misalnya loop adalah loop ABCD dan kawat adalah kawat XY. Maka gaya-gaya yang bekerja pada loop adalah gaya yang bekerja pada segmen AB dan segmen CD. Karena segmen AB dan CD ini sejajar dengan kawat XY. Karena pada segmen AB kuat arusnya sejajar dengan kuat arus yang mengalir pada XY, maka gaya yang bekerja pada AB dengan XY ini gaya yang tarik-menarik. Maka pada AB bekerja gaya FB yang arahnya ke kiri. Sedangkan pada segmen CD, arus yang mengalir berlawanan dengan arus yang mengalir pada XY. Berarti gaya yang bekerja pada segmen CD dengan arus XY ini adalah gaya yang tolak menolak. Maka pada segmen CD bekerja gaya FCD yang arahnya ke kanan. Misalkan jarak kawat XY ke segmen AB itu adalah A1, maka dari XY ke segmen CD adalah A2. Dan gaya-gaya yang bekerja pada loop yaitu FAB. FAB itu sama dengan mu0 kali IXY kali IAB dibagi 2 pi A1 kali LAB, maka sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 kali 2 kali 1 kali LAB nya 0,15 ya, 0,15 meter dibagi dengan 2 pi kali A1 nya 0,02 meter, maka FAB nya sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 Newton ya. Sedangkan untuk FCD sama dengan mu0 kali IXY kali ICD dibagi dengan 2 pi A2 dikali LCD, maka sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 kali 2 kali 1 dikali 0,15 bagi 2 pi kali A2 itu adalah 2 cm ditambah 10 berarti 12 cm, maka 0,12. Maka kita dapatkan FCD nya sama dengan
sebesar 0,5 ya, kali 10 pangkat minus 6 Newton. Maka gaya yang bekerja pada loop ABCD itu adalah FAB dikurang FCD, maka sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 kurang 0,5 kali 10 pangkat minus 6, atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6 dan arahnya ke kiri. Itu adalah F pada loop ABCD. Oke, jawabannya C. Kita lihat contoh soal yang ketujuh. Kawat horizontal AB berada di atas meja. Kawat CD yang panjangnya 1 meter dapat bergerak bebas di atasnya. Ujung-ujung kawat AB dialiri arus sebesar 50 ampere. Massa kawat CD persatuan panjang ialah 5 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter. Dalam keadaan seimbang, berapa meter tinggi kawat CD diukur dari kawat horizontal AB? Pada soal ini ada dua kawat yang dialiri arus listrik yang besarnya sama, misalnya I. Pada kawat AB arahnya ke kanan, tapi pada kawat CD arahnya ke kiri, tetapi besarnya I juga. Akibat dari arus yang mengalir pada kedua kawat, maka muncul gaya magnetik yang arahnya saling tolak-menolak karena arus yang mengalir pada kedua kawat arahnya berlawanan. Jadi pada kawat CD, gaya magnetnya berarah ke atas, yang besarnya FCD. Pada kawat CD bekerja juga gaya berat ya, yang besarnya MG. Misalnya jarak antara kedua kawat adalah D, maka FCD itu sama dengan μ0 kali ICD kali IAB bagi 2PD kali LCD. Karena dalam keadaan seimbang, maka resultan gaya yang bekerja pada kawat CD itu sama dengan 0. Maka FCD dikurang MG itu harus sama dengan 0. Maka FCD sama dengan MG. Berarti μ0 kali ICD kan sama dengan IAB, yaitu sama dengan I. Maka ini I kuadrat dibagi 2PD sama dengan M per L CD dikali G. Maka ini μ0 nya 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I nya 50 kuadrat dibagi 2pi sama dengan M per L nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 dikali G nya 10. Maka kita dapatkan D nya sebesar 0,01 meter atau 1 cm.